Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala khairin nabiyyin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, para pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal, pada kesempatan sore hari di bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya yang lain, terutama nikmat Islam dan iman, yang karenanya tetaplah kita berusaha dalam situasi dan kondisi apapun untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah. Karena syukur merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur, kebaikannya semuanya, baik di dunia maupun di akhirat, akan kembali kepada hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur, maka seluruh kebaikan dari syukur itu kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah tetap maha kaya lagi maha terpuji. Kalau kita syukur, Allah tidak diuntungkan dengan syukur kita, tapi kita sendirilah yang diuntungkan. Demikian sebaliknya, kalau kita kufur, Allah tidak dirugikan sedikit pun, tapi justru kita yang dirugikan dengan kufur kita. Oleh karenanya, mari kita sekali lagi berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan petang hari ini kita bersama-sama lagi, bersama saya di sini untuk talabul ilmi, menuntut ilmu agama, dan sekaligus juga kita dengan talabul ilmi ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena majlis ilmu adalah seutama-utama majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, karena di dalam majlis ilmu kita menjadi zikir, artinya menjadi ingat, karena kita diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan nasihat dan petuah para ulama dan ahli ibadah, sehingga kita akhirnya menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ingat akan akhirat, sehingga hal itu menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk tajdid iman kita, memperbaharui atau menyegarkan keimanan kita. Baiklah saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini adalah Ramadan adalah bulan doa dan zikir. Dan insyaallah di Ramadan kali ini, kajian saya pada kesempatan sore hari ini merupakan kajian yang terakhir, dan sengaja saya mengangkat tema ini berkaitan dengan sekarang bahwa kita sudah mendekati di penghujung Ramadan. Tinggal kurang lebih 4 hari atau 5 hari lagi kita akan menyelesaikan puasa di bulan suci Ramadan, dan insyaallah kita akan merayakan hari Idul Fitri, di mana sangatlah tepat kiranya apabila di penghujung Ramadan ini kita tutup Ramadan ini, kita hantar doa Ramadan ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin selama bulan Ramadan
tentu kita merasa dan mengkhawatirkan adanya dua hal dalam kita mengisi Ramadan. Yang pertama adalah kekurangan di sana sini di dalam melaksanakan kewajiban atau kesunahan-kesunahan yang ada di dalam Ramadan, terutama dalam melaksanakan ibadah puasa di siang harinya. Dan yang kedua adalah mungkin saja dan sangat mungkin sekali kita masih saja di bulan Ramadan ini juga jatuh ke dalam dosa-dosa, baik dosa-dosa kecil dan mungkin juga dosa besar. Maka mari kita tutup, mari kita hantarkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jangan sampai kita lupakan. Sebagaimana kalau kita perhatikan apa yang tersirat, yang Allah pesankan secara tersirat di akhir surah Al-Baqarah, di mana disebutkan di situ doa hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, yaitu doa wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan berilah kami maaf, al-afu, dan juga berilah kami ampunan, maghfirah, dan berilah kami rahmat Engkau ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah pelindung kami, dan tolonglah kami dari kaum yang kafir. Kita perhatikan di situ dengan suatu ungkapan yang singkat apa yang Allah firmankan dalam ayat tadi berupa doa hamba-hambanya yang mukmin, yang bertakwa, yaitu permohonan akan tiga hal. Pertama adalah al-afu, maaf, ya. Yang kedua adalah yaitu al-maghfirah, ampunan. Dan yang ketiga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita baca dalam tafsir dan penjelasan para ulama, ketika menyebutkan atau menjelaskan kandungan ayat tersebut, yaitu ketika al-afu bergandeng dengan al-maghfirah, yang sebenarnya sekilas ya dari sisi terjemahan atau bahasa Indonesia itu seperti serupa, tapi sebenarnya itu tidak sama, ada perbedaannya ya, ada perbedaan antara al-afu dan al-maghfirah ketika dua-duanya berkumpul dalam satu ungkapan atau dalam satu kalimat. Kalau disebutkan salah satu saja, maka antara al-afu dengan al-maghfirah itu sama. Ketika al-afu disebutkan, al-maghfirah tidak disebutkan, maka al-afu mencakup al-maghfirah. Dan ketika al-maghfirah disebutkan sedangkan al-afu tidak disebutkan, maka al-maghfirah mencakup al-afu. Tapi ketika dua-duanya tampil hadir dalam satu kalimat atau ungkapan, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Maknanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-afu adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekurangan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-maghfirah adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal melanggar larangan-larangannya, artinya melakukan dosa dan kesalahan. Karena syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berisikan secara garis besarnya dua hal. Yang pertama adalah perintah, yang kedua larangan. Nah, sebuah kesalahan dari seorang hamba ketika menyikapi perintah dan larangan, perintahnya ada sebagian yang diabaikan, perintahnya ketika dilaksanakan ada kekurangan-kekurangan ya. Dan yang kedua adalah melanggar ya. Ketika Allah melarang kita melanggarnya, artinya kita durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita terapkan dan kita kaitkan dengan bagaimana kita mengisi Ramadan kali ini. Juga kita mengkhawatirkan dua hal, karena di dalam kita mengisi Ramadan tentu ada perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan juga ada larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Maka tentu kita merasa di sana sini banyak kekurangan ya, kekurangan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga
kita mungkin sedikit banyak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dua hal, yaitu al-afu dan juga al-maghfirah, dan juga dilengkapi disempurnakan dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan walaupun sedikit Allah berkenan menerimanya, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesalahan walaupun besar dan banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan dengan rahmatnya semoga di akhirat kita diselamatkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Maka tentu harapan kita seperti itu yang bisa mendongkrak dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tiada lain adalah ikhtiar kita. Mumpung Ramadan masih ada, kesempatannya masih ada, walaupun ini sudah di penghujung, maka mari kita berusaha. Jangan lupakan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa itu ikhlas, ketika doa itu penuh dengan keyakinan, ketika doa itu kita lakukan dengan memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, maka tentu harapan besarnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sebuah keajaiban yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bertakwa apabila doanya dikabulkan. Ya, sebuah keajaiban sekali lagi, bahwa doa yang disanjungkan, yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengabulan doa itu adalah sebuah keajaiban. Ya. Apalagi semakin besar permintaan seorang hamba dalam doanya dan kemudian Allah kabulkan, maka keajaibannya lebih besar lagi. Saya katakan demikian karena apa? Karena bila seorang hamba misalnya dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon agar seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh ibadah kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharap di akhirat supaya diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah seluruh kebaikan-kebaikan hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan juga pasti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sebuah keajaiban? Ya, sebuah keajaiban. Dengan sebab terutama apa? Doa yang dikabulkan. Maka tidak boleh kita meremehkan atau lupakan tentang keagungan doa ini, dan mari terutama di penghujung Ramadan ini kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini merupakan kesempatan emas bagi orang-orang yang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali dengan memperbanyak berdoa dan berzikir. Karena doa orang yang sedang melakukan puasa di siang hari, mulai dia puasa sampai dia berakhir melakukan puasa dalam satu hari, maka rentang waktu yang sangat panjang tersebut itu sesungguhnya sisi lain adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena ada kabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabas sama'i wa yaqulu rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin." Ada 3 orang yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, semenjak dia memulai puasa sampai akhir puasanya, 1 hari penuh, nah, itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini kesempatan emas bagi kita, ya, di bulan Ramadan ini, di siang hari ketika kita melaksanakan puasa. Setelah sholat 5 waktu, sebelum itu, atau di waktu kapan saja, di tempat mana saja yang layak untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Ya, di antaranya adalah terutama kita bersuci dulu, berwudu dulu, kemudian kita menghadap ke kiblat, ya. Disunahkan juga menengadahkan kedua tangan kita ke atas, ya. Kemudian apa? Kita berdoa ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita yakin akan pengabulannya. Maka perbanyaklah kita memohon kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kebaikan duniawi apalagi kebaikan ukhrawi. Nah, karena waktu ketika kita puasa ini adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah imam atau pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah doanya seseorang yang dizalimi, ya. Nah, ini jadi doanya orang yang zalimi ini hendaknya ditakutkan, ya, oleh orang yang mendoliminya. Orang yang akan berbuat zalim kepada orang lain, ya, jangan kemudian melihat seseorang yang akan didoliminya. Mungkin yang akan didoliminya adalah seorang yang lemah, ya, seorang yang miskin, seorang yang tidak berdaya. Ingat, yang kita takutkan di balik itu adalah Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Bagaimana ketika seseorang yang kita anggap lemah, yang kita anggap miskin itu, dia merintih, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadukan kezaliman kita, maka tentu ini sangat menakutkan, sangat mengerikan bagi kita. Makanya ketika kita akan berbuat zalim kepada orang lain, hendaknya kita betul-betul takut akan hal ini, dan kemudian kita urungkan niat kita untuk menzalimi orang lain, baik dengan ucapan kita apalagi dengan tindakan kita. Karena doanya orang yang dizalimi ini adalah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengangkat doa itu sampai ke atas awan. Jadi doanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, naik membumbung tinggi ke angkasa, melewati awan. Kemudian apa? Wa yaftahu laha abwabas sama, dan Allah membukakan untuk doanya pintu-pintu langit. Langit yang 7 lapis itu ada pintu-pintunya, maka seluruh pintu-pintunya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian dipersilakan doa tersebut dari bumi yang dipanjatkan oleh seorang hamba melewati pintu-pintu itu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisi lain menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di atas, dan paling atas. Tepatnya adalah Allah istiwa, yaitu berada di atas arsy yang agung, di mana arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi, terletak di atas langit yang ke-7. Di atas langit yang ke-7 tidak ada makhluk Allah yang lebih tinggi atau bahkan sepadan dengan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah berada di atasnya, maka Allah yang paling tinggi kedudukannya. Makanya Allah memiliki nama dan sifat Al-Aliyyu, Al-Alu, Allah maha tinggi. Ya, doa pun naik membumbung ke atas dari bumi yang dipanjatkan oleh seorang hamba, melewati awan, ya, kemudian melewati langit, ya, dari pintu, melalui pintu-pintunya hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi kemuliaanku,
benar-benar aku akan menolong engkau walaupun beberapa waktu lagi. Kita perhatikan di sini dari sisi lafadznya, ya, yang menunjukkan betapa Allah benar-benar akan mengabulkan doa seorang hamba, ya, yaitu Allah mengungkapkan ini dengan dua hal yang menunjukkan Allah benar-benar akan mewujudkan atau mengabulkan doa hambanya. Yang pertama adalah Allah bersumpah, ya, bersumpah dengan salah satu sifatnya, itu al-izzah, kemuliaan. Allah mengatakan wa izzati, demi kemuliaanku. Nah, ini menunjukkan kesungguhan atau menunjukkan benar-benar Allah akan mewujudkan janjinya, karena Allah menyebut, ya, Allah bersumpah dengan menyebut salah satu sifatnya. Kemudian yang kedua adalah dari kalimat la ansurannaka, sungguh aku benar-benar akan menolong engkau. Ini di sini dalam bahasa ilmu bahasa Arab ada nun taukid yang menunjukkan penegasan. Artinya Allah benar-benar akan mewujudkan doa hambanya. Jadi ada dua hal. Nah, inilah yang seharusnya membuat kita ini untuk yakin dan berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap doa-doa kita, bahwa doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh doa ini memiliki keagungan dan keutamaan yang sangat besar dan banyak. Di antaranya adalah yang pertama, berdoa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum doa itu, ya, Allah kabulkan, doanya sendiri itu sudah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain yang kita kenal dalam Islam. Maka tentu sebelum doanya itu dikabulkan, kita berdoa ini insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, man lam yada'allaha subhanahu ghadiba alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Jika ada seorang hamba Allah, dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah mungkin karena dia malas atau mungkin karena meremehkan keagungan doa, maka Allah murka kepadanya. Jadi Allah itu memiliki sifat berbeda dengan kita. Kalau kita ini, ya, sering diminta orang lain, kita menjadi tidak suka kepada orang itu. Kita menjadi kesal. Ya, awalnya diminta kita kasih, minta lagi kita kasih. Kalau minta terus kita jadinya kesal. Kebanyakan kita seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Semakin banyak diminta, Allah semakin cinta kepada hambanya yang banyak meminta itu. Maka sekali-kali jangan kita salah sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada seseorang mengatakan, saya ini sudah tidak lagi berdoa kepada Allah, ketika ditanya kenapa, karena khawatir Allah ini bosan dengan saya, karena saya kok minta terus, saya sungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anggapan sangkaan ini adalah salah. Justru yang benar sebaliknya, semakin sering, semakin banyak seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah semakin cinta, dan Allah akan berikan pahala yang banyak, karena berdoa itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah tidak akan bosan dengan doa kita yang kita sering panjatkan kepadanya, malah mungkin kita sendiri yang bosan. Ya, tapi mari kita berusaha jangan bosan-bosan, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa merupakan pertanda kuatnya semangat dan iman seseorang. Nah, jadi salah satu barometer keimanan itu juga dari doa ini. Ya,
Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban dalam kitab, demikian juga dalam kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, ya, dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, a'jazun nasi man ajaza ani du'ai wa abkhalun nasi man bakhila bis salam. Orang atau manusia yang paling lemah adalah yang lemah dari berdoa, dan manusia yang paling bakhil adalah yang paling bakhil dalam memberikan salam. Nah, jadi ini disebutkan dalam hadis ini, justru orang yang lemah, artinya malas berdoa, sedikit sekali berdoanya, bahkan mungkin dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut oleh Nabi SAW a'jazun nas, selemah-lemah manusia. Ini menunjukkan lemah apanya? Jelas lemah imannya, bukan lemah fisiknya, ya, lemah imannya. Kenapa demikian? Karena doa ini merupakan ibadah yang sangat agung, ya. Di dalam seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung beberapa hal, terutama dalam hal-hal ketauhidan. Seorang hamba yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti apa? Dia ta'zim kepada zat yang dia panjatkan doa kepadanya. Zat tersebut tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ta'zim, dia agungkan. Kemudian seseorang yang berdoa, dia merasa dirinya ini lemah, sementara yang dia minta adalah maha kuat, yang mampu memenuhi segala hajat, keperluan, memberikan segala pertolongan kepadanya, ya, memberikan rezeki ketika dia kesulitan dalam mendapatkannya, memberikan kesehatan ketika dia sedang sakit, dan seterusnya dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya, ya. Bahkan mungkin ketika ditimpa bencana mara bahaya yang dia tidak mampu, tidak berkutik bahkan dalam menghadapinya, maka dengan berdoa kepada Allah itu dia yakin Allah pasti bisa menyelesaikannya. Ini adalah unsur tauhid. Dan juga di dalam berdoa itu menunjukkan ketawaduan dirinya, bahkan kehinaan dirinya. Tawadu, merasa hina, tadallul, ya. Itu adalah suatu keyakinan dan sikap yang sangat agung, yang merupakan unsur pokok dalam ibadah, dalam suatu peribadahan. Maka benarlah kalau doa itu merupakan ibadah yang sangat agung, dan itu indikasi kuatnya iman seseorang, ya. Demikian. Oleh karenanya hendaknya hadis ini menjadi sekaligus barometer bagi kita. Kalau diri kita merasa jarang sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berkata dalam hati kita, mungkin ini indikasi iman kita sedang lemah, ya. Seolah-olah kita kurang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita ini hamba Allah yang fakir, ya, banyak kekurangan dan banyak kebutuhan. Kebutuhan sekarang, ya, di dunia ini, dan kebutuhan di masa depan, yaitu akhirat. Jangan kita merasa kuat padahal kita ini lemah. Jangan kita merasa kaya padahal kita ini fakir dan miskin. Allah lah yang maha kuat lagi maha kaya. Nah, jadi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya, doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, disadari maupun tidak. Ya, artinya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan doanya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya pun dia lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka orang yang berdoa dia tidak akan hampa, dia tidak akan merugi, bahkan dia akan beruntung, ya.
Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa atahu Allahu biha ihda salas. Imma an tu'ajjala lahu da'watahu wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha." Qalu idzan nukthir. Qala Allahu aktsar. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang bukan berisi dosa dan pemutusan silaturahim. Jadi dalam berdoa hindari betul-betul ya permohonan yang mengandung dosa atau memutus silaturahim. Doa yang mengandung dosa misalnya apa ya? Doa untuk keburukan, untuk berbuat dosa. Misalnya ada orang mohon kepada Allah harta dan hartanya akan dia gunakan untuk bermaksiat, ya. Nah, itu namanya doanya berarti mengandung dosa. Atau pemutusan silaturahim. Nah, dalam doanya dia mengatakan, "Ya Allah, saya ini tidak senang dengan paman saya, maka ya Allah jauhkanlah saya dari paman saya seumur hidup saya. Saya tidak ingin melihat mukanya." Nah, padahal ini ya perselisihan yang sifatnya perselisihan biasa. Ya, mungkin masalah omongan yang tidak menyenangkan atau menyakitkan hati karena ada satu perselisihan misalnya, ya, dan sebagainya dalam urusan-urusan pribadi, urusan duniawi, ya. Tapi doanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala mohon supaya jangan diketemukan selama-lamanya. Ini kan memutus silaturahim. Ya. Jadi tidak berisi doa seperti itulah, ya. Maka apa? Kecuali Allah akan mengabulkannya dengan 3 cara. Nah, ini. Pertama, bisa jadi disegerakan pengabulannya di dunia. Dikabulkan cepat maupun lambat, gitu loh. Ada kalanya cepat, ya. Setelah berdoa, ya jarak beberapa hari Allah kabulkan keinginannya, ya, kabulkan doanya. Atau mungkin waktunya lama, ya, entah berapa tahun setelah itu baru kemudian dia merasakan bahwa inilah pengabulan dari doanya yang telah dia panjatkan sekian tahun silam. Nah, demikian. Ada orang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya ingin berangkat melaksanakan umroh. Ternyata baru dia berangkat itu mungkin belasan tahun setelah itu. Nah, itu sebenarnya doanya dikabulkan, cuma waktunya, ya, memang tidak disegerakan, ditunda. Tapi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini berarti memberikan pelajaran bagi kita bahwa setelah berdoa ini kita harus sabar. Jangan kemudian kita ini istijal istilahnya. Nah, istijal ini termasuk salah satu yang membuat doa kita tidak dikabulkan, yaitu kita tergesa-gesa. Saya ini sudah berdoa tapi mana pengabulannya, begitu. Seolah dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia harus sabar. Dan Allah di dalam memberikan sesuatu itu, ya, bukan hanya berdasarkan dia maha kaya dan maha pemberi, tapi juga maha bijaksana. Ini yang mungkin kadang luput dari pikiran dan renungan kita, sehingga kita kurang sadar. Allah dalam memberi sesuatu kepada hambanya itu juga, ya, karena Allah ingin memberikan sesuatu itu dengan kebaikan-kebaikan yang lain juga, yang tidak mengandung mafsadat atau juga keburukan, maka Allah pun tetapkan waktunya yang tepat, timingnya yang tepat, ya, sehingga ada benarnya ungkapan yang mengatakan sesuatu itu akan indah di waktunya, tapi sesuatu itu tidak indah kalau bukan waktunya, ya. Allah maha bijaksana di dalam memberi itu. Waktunya pun Allah pilihkan yang terbaik dan paling cocok, ya. Contoh saja sederhana, ya, kita misalnya kita ini sebagai orang tua, ya, kita punya anak-anak, ya. Suatu ketika ada salah satu anak kita yang mungkin usianya masih SD, sekolah SD, dia minta kita untuk dibelikan sepeda motor, gitu. Ya, sepeda motor.
Nah, sebenarnya kita ini punya uang cukup untuk membeli sebuah sepeda motor yang baru bahkan. Tapi kita pertimbangkan, kita biasanya kemudian memutuskan untuk tidak diberi dulu sepeda motor. Bukan karena bakhil, bukan karena tidak mampu. Tetapi karena ada pertimbangan yang lain, bahwa anak kita ini belum cukup umur untuk berkendara sepeda motor. Ya, KTP juga belum punya. Berarti nanti kalau naik sepeda motor nggak punya SIM, khawatir nanti dia akan keluar dalam jarak yang jauh sehingga di luar dari pantauan kita, kemudian terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Ya. Nah, akhirnya kita putuskan tidak memberi dulu sepeda motor itu. Nah, namun setelah anak kita sudah dewasa dan memang kita anggap sudah cukup untuk memiliki sepeda motor, baru kita belikan sepeda motor itu sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, itu contoh kecilnya. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha mengetahui segala-galanya tentang diri kita. Maka masalah penundaan itu jangan kita salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah yang terbaik bagi kita. Nah, jadi intinya Allah akan kabulkan cepat maupun lambat di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, disimpankan untuk si hamba itu di akhirat. Nah, jadi dia berdoa, hamba Allah ini sering berdoa, ya. Maka di dunia memang tidak dikabulkan, tapi doa-doanya ini Allah jadikan pahala yang besar dan berlimpah menjadi tabungan akhiratnya. Sehingga bisa saja seorang hamba ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat merasa heran dengan pemberian pahala dari Allah begitu besar dan berlimpah. Padahal mungkin dia merasa ketika di dunia tidak melakukan ibadah-ibadah yang besar atau yang agung. Ternyata itulah tabungan yang dikumpulkan, ya, dari doa-doanya. Ya, tentu ini adalah hal yang luar biasa, dan kalau kita bandingkan, ya, keinginan dia secara duniawi dengan tabungan akhirat, jauh tabungan akhirat lebih utama, lebih agung. Karena sebesar apapun nilai dunia dibandingkan dengan nilai akhirat, tentu nilai dunia tidak ada apa-apanya. Maka ini juga sebuah hiburan bagi kita yang memang selama ini terus istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mungkin belum melihat pengabulannya sekarang ini. Seandainya pun sampai kita tutup usia di dunia ini, kita belum merasakan pengabulan dari doa itu, maka berhusnudzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah, itu menjadi tabungan kita di akhirat, dan itu lebih utama lagi. Bergembiralah orang-orang yang masih istiqomah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bisa jadi Allah akan hindarkan dia dari keburukan semisalnya. Maksudnya dari bencana, dari bala. Doa yang sering dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu sebab tolak bala. Tentu Allah yang menghindarkan bala itu dari kita. Ya, mungkin saja seseorang dia mengalami suatu kecelakaan yang sangat parah, ya. Ya, misalnya contoh, ya, sekedar contoh, dia mengendarai, dia naik kendaraan umum, naik bis, ya, ternyata bis itu kemudian mengalami kecelakaan, tabrakan, ya, banyak penumpang yang meninggal dunia, ternyata dia masih hidup. Sungguh ini mungkin ajaib, ya. Nah, bisa jadi itulah wujud dari hasil doa-doa dia selama ini. Walaupun ketika kejadian itu dia belum sempat berdoa karena situasinya mendadak. Banyak orang panik, ya. Dia tidak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah selamatkan dia. Bahkan mungkin secara ajaib, ya. Nah, ini bisa jadi, ya, inilah keutamaan doa yang ketiga itu. Allah hindarkan dia dari bala bencana. Maka ini juga sejalan dengan doa dengan sabda Nabi SAW yang lain, di hadis yang lain, di mana Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha
yajidka fi syiddah, engkau kenali Allah di saat lapang. Maksudnya dia sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di saat lapang, terutama adalah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan lapang. Maka apa? Yajidka fi syiddah, Allah akan menjumpai dia. Artinya Allah akan menolong dia di saat dia sedang dalam keadaan kesusahan, ya, dalam situasi yang sempit. Allah kemudian memberikan pertolongannya. Demikian. Maka orang yang senantiasa berdoa itu tidak pernah merugi, dan jangan merasa merugi, justru harus merasa beruntung. Ya. Kemudian para sahabat berkata, kalau begitu kita akan memperbanyak doa wahai Rasulullah. Demi mendengar Nabi SAW menyebutkan keutamaan doa itu, para sahabat menjadi termotivasi untuk memperbanyak doa. Maka Nabi SAW menjawab, Allah akan mengabulkannya lebih banyak dari yang kalian minta. Nah, itu. Diberi lagi kabar gembira berikutnya, kalau kalian banyak berdoa, Allah lebih banyak lagi mengabulkannya. Ya, demikian. Saudara-saudari sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, yang keempat. Nah, ini yang luar biasa ya. Doa akan memberikan manfaat bagi yang berdoa untuk masa yang telah lalu dan yang akan datang. Dan ini mungkin sangat relevan sekali dengan situasi kita sekarang di bulan Ramadan, yang sisi yang lain juga kita masih mengalami musibah berupa pandemi corona ini, ya. Maka sangat-sangat tepat apabila kita bertawassul dengan doa ini, atau menjadikan doa ini sebagai wasilah, sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, musibah wabah ini dari muka bumi ini. Karena doa itu bermanfaat untuk yang telah lalu dan yang akan datang. Coba kira-kira adakah suatu hal yang bisa berfungsi menyelesaikan masa yang telah lalu dan yang akan datang? Ini kan sulit, karena apa? Masa yang lalu kita sudah meninggalkannya dan kita tidak mungkin kembali lagi ke masa lalu. Masa yang akan datang itu pun belum ada kepastian, karena kita tidak tahu apakah esok kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Namun ada satu hal yang efek baiknya itu bisa menjangkau yang telah lewat dan menjangkau yang akan datang. Luar biasa. Apa itu? Doa. Gitu. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan hadis ini sahih, ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa bermanfaat terhadap apa yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Maka berdoalah kalian hamba-hamba Allah. Ya. Bermanfaat untuk yang sudah terjadi. Contohnya apa? Dosa kita dapatkan, catatan dosa kita dapatkan, ya. Kita melakukannya tentu di masa yang telah kita lewati, di masa lalu. Minimal kemarin misalnya. Ini kita kan tidak akan mungkin bisa kembali ke waktu kemarin. Ya, kita sekarang ada di waktu sekarang dan insya Allah ke depan. Gitu. Untuk kemarin kita sudah tidak bisa. Ya. Nah, terus bagaimana untuk menyelesaikan dosa yang kita perbuat di waktu kemarin, di waktu yang telah kita lewati? Ya, maka tidak ada lagi melainkan dengan doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunilah dosa saya. Maka jika doa itu dikabulkan, doanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah dia tidak melakukan dosa sama sekali. Nah ini, ya, dia memperbanyak istighfar. Doa istighfar itu merupakan doa, mohon kepada Allah ampunan, astagfirullah wa atubu ilaih. Maka jika Allah kabulkan, ya, doa tersebut, dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bermanfaat untuk yang akan datang, ya. Bahkan yang akan datang itu sifatnya mutlak, bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat, di alam kubur, di padang mahsyar.
ketika ketika mengalami proses hisab, ketika melewati sirat sampai di ujungnya surga. Kita pesan dari sekarang, kita request dari sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Iya. Akhirat ini relatif kan masih lama. Apalagi sampai nanti ya kita mungkin apakah masuk surga neraka ini relatif masih lama. Tapi dari sekarang ini bisa kita pesan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Ya Allah, selamatkan saya dari neraka-Mu dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam surga-Mu. Nah, jika doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Masa depan kita ini gemilang, cemerlang. Nah, inilah yang merupakan keagungan dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam berdoa kita, supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita perhatikan adalah syarat-syaratnya diterimanya doa. Yang pertama adalah istihdharul qalbi, ya, menghadirkan hati, ya, dan yakin Allah yang akan mengabulkan doa kita. Nah, ini yang mungkin tidak mudah, perlu dilatih ya, hati kita, bahwa kita dalam berdoa itu hati kita hadir, ya, dan yakin akan pengabulannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai dan lengah. Nah, ini salah satu kelemahan kita dalam berdoa. Sering sekali inilah yang mungkin kita terjatuh ke dalamnya. Yaitu apa? Dalam berdoa kita tidak menghadirkan hati kita. Lisan kita, mulut kita berkomat kamit membaca lafaz-lafaz doa, tapi hati kita pergi kemana-mana. Nah, ini. Jadi tidak sejalan, tidak sinkron antara hati dengan lisannya. Ini kelemahan kita dalam berdoa. Seolah-olah doa hanya sekedar syarat, Baca sampai selesai karena sudah sering dia hafal, dia sadar baru, oh ternyata sudah selesai doa saya, ditutup sudah. Nah, hatinya berkelana kemana-mana. Ada orang berdoa, ya, mungkin dia menghadap tembok gitu ya. Dia berdoa, kedua tangannya ditengadahkan ke atas, dia berdoa, membaca lafaz-lafaz doa yang panjang, tapi dia sambil memperhatikan cicak-cicak yang sedang berkejar-kejaran di tembok, di dinding. Ya, jadi pikirannya itu tidak sinkron dengan apa yang dia ucapkan dalam doanya itu. Maka hendaknya dalam berdoa itu harus dihayati. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu dimaknani, ya, artinya diikuti. Kita sedang baca apa ini? Apa artinya? Harapkan ini. Kita sedang mohon kepada Allah perlindungan dari apa ini? Kita harapkan supaya Allah melindungi ini, gitu. Nah, contoh doa yang paling sering kita baca, doa Rabbana atina. Nah, ini coba kita ikuti dengan hati kita. Kita sedang minta apa ini kepada Allah ini? Fokuskan pikiran kita, terjemahkan lafaz-lafaz yang keluar dari lisan kita itu dengan hati kita. Itu namanya istihdharul qalbi. Karena kalau tidak kita hadirkan hati kita ketika berdoa, Rasulullah SAW mengatakan Allah tidak menerima doa yang keluar dari hati yang lalai dan lengah. Nah, itu sekali lagi kritikan bagi kita semua dalam doa-doa kita. Ya, tidak dihadirkan hati kita. Hadirkan terus, ikuti, ya. Makanya jangan tergesa-gesa dalam berdoa itu, ya. Terus dihayati, ya. Ya, bahkan sekiranya doa kita tidak panjang-panjang tapi dihayati, itu lebih baik daripada doanya panjang tapi kita sendiri nggak paham apa yang kita baca itu. Dan tidak mengikuti, sekalipun paham kita tidak mengikutinya dalam hati kita. Tentu yang lebih baik lagi doanya panjang dan diikuti terus dalam hatinya. Nah, ini harus diperhatikan.
Yang berikutnya adalah menjauhi makanan, minuman dan pakaian yang haram, karena disebutkan dalam hadis Nabi tentang seseorang yang dia itu melakukan safar, bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, berdebu, dia menengadahkan tangannya ke langit dengan berdoa kepada Allah dengan khusyunya, tapi sayang makanannya, minumannya, pakaiannya dari yang haram. Kata Nabi SAW, fa anna yustajabulah, dari mana doanya akan dikabulkan. Nah, ini ya. Jadi kita harus perhatikan masalah itu, karena itu berpengaruh kuat dalam masalah pengabulan doa-doa kita. Ya. Kemudian berikutnya adalah tidak tergesa-gesa dalam pengabulan, dalam harapan pengabulan doa. Tidak tergesa-gesa untuk dikabulkannya doa dan tidak berputus asa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqul da'awtu falam yustajabli. Akan dikabulkan permintaan salah seorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Nah, jadi itu, tidak sabaran dia. Saya sudah berulang kali berdoa dengan doa yang ini, tapi mana pengabulannya? Mana? Akhirnya kemudian dia merasa bosan dan berputus asa, berhenti dari berdoa. Nah, bagaimana dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ya harus sabar. Selagi doa kita memang ikhlas dan benar sesuai tuntunan Nabi SAW, ingat tadi kata Nabi SAW, orang yang berdoa tidak akan pernah merugi. Pasti dia akan mendapatkan salah satu dari kebaikannya. Pertama, dikabulkan cepat atau lambat. Yang kedua menjadi tabungan di akhirat baginya. Yang ketiga, Allah akan hindarkan dia dari bala, bencana, mara bahaya. Dan yang jelas minimal doa itu karena ibadah, maka orang yang berdoa akan mendapatkan nilai pahala. Kemudian di antara adab dalam berdoa adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Maksudnya doanya itu yang meyakinkan, yang sifatnya sesuatu yang pasti, ya. Tidak ada kegamangan. Bagaimana maksudnya? Nah, disebutkan dalam sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berdoa, jangan mengatakan, ya Allah ampunilah saya jika engkau mau. Nah, jadi ada kalimat jika engkau mau, gitulah. Tetapi hendaklah dia memperkuat tekad permintaannya serta memperbesar harapannya, karena tidaklah sesuatu dianggap besar kecuali Allah akan memberinya. Jadi secara meyakinkan saja, ya Allah ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau maha pengampun. Begitu, jangan ya Allah ampunilah dosaku jika engkau berkehendak, gitu loh. Seolah-olah ada unsur dia meminta kepada Allah seperti meminta kepada manusia. Kalau meminta kepada manusia kan ada sifatnya berbahasa basi seperti itu. Apalagi kalau kita sering meminta kepada seseorang itu, biasanya kita tambah akan berbahasa basi dulu, ada mukaddimah dulu, kesana kemari dulu, baru ujungnya minta, gitu. Itu pun sambil kita mengatakan, jika engkau berkenan, saya mau berhutang lagi misalnya. Nah, itu kepada manusia. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ada kalimat-kalimat yang sifatnya berbahasa basi. Jadi yang paten saja, yang jelas saja. Ya, ada sebuah doa yang cukup beredar di kalangan kaum muslimin dan sering dibaca, ya. Biasanya dibaca setelah adzan, sebelum iqamah. Doanya itu kalau dalam terjemahan kita adalah, ya Allah, ya, aku ini bukanlah orang yang pantas untuk masuk surgamu, tapi kalau engkau masukkan ke dalam nerakamu, aku juga tidak kuat, gitu. Jadi ini doa yang terlalu berbahasa basi. Dimasukkan ke dalam surga merasa tidak pantas, tidak layak. Kalau dimasukkan ke neraka pun tidak kuat, gitu. Nah, seharusnya doanya itu, ya Allah, selamatkan saya dari nerakamu, masukkan ke dalam surgamu. Nah, begitu. Jadi tidak perlu berbahasa basi seperti itu, karena kita meminta ini bukan kepada makhluk, kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, demikian
Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin apa yang dapat saya sampaikan secara sederhana tentang ya pentingnya berdoa, keutamaan keagungan berdoa, dan sedikit penjelasan mengenai syarat-syarat pengabulan doa dan adab-adabnya ya. Sekali lagi di akhir Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, alangkah tepatnya kita iringkan ya kegiatan Ramadan yang kita telah lakukan ini dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ya. Semoga segala ibadah yang kita lakukan ini Allah berkenan menerimanya, dan segala kesalahan, dosa-dosa, kekurangan dalam melakukan kewajiban-kewajiban ini diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon demikian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sekaligus juga berkaitan dengan musibah yang menimpa kita bersama sekarang ini, yaitu wabah virus corona. Maka kita hendaknya optimis ya, dan punya keyakinan yang kuat bahwa semua itu wabah ini sebenarnya mudah sekali untuk hilang ya dari muka bumi kita ini jika Allah menghendaki. Karena wabah itu toh juga Allah yang mendatangkan, maka tentu Allah sangat mampu untuk menghilangkan. Maka mari kita mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa kita. Sekian banyak kita hamba-hamba Allah yang muslim, yang mukmin ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, dengan kehusuan, dengan keyakinan. Maka bisa jadi doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ada sebagian dari doa kita, dari sebagian kita ini yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu dari hati dan lisan siapa doa itu kemudian bisa membumbung ke atas melewati awan dan melewati pintu-pintu langit kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkenan mengabulkannya. Kita tidak tahu dari hati dan lisan siapa. Ya mudah-mudahan dari hati dan lisan kita semua yang kita di akhir Ramadan ini sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan supaya wabah ini segera berakhir, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya dari saya, dan saya mohon maaf yang besar-besarnya, dan lebihnya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.